selamat berjumpa kembali dalam Indonesia Nyayur dalam 10 menit bersama pakar. Bersama kita ada Bapak Dr. Bagus Pupuk Budiarto. Beliau adalah peneliti senior entomologi di Badan Bank yang sehari-hari bekerja di Balai Penelitian Tanaman Sayuran. Pak Bagus, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Pak Bagus bergabung dengan kita dan mudah-mudahan semuanya sehat ya Pak Bagus. Ya, selamat pagi. Baik Pak Bagus, saya ingin ngobrol tentang maraknya virus kuning pada tanaman cabai dan pada sayuran pada umumnya. Pak Bagus boleh infokan seberapa parah sih sebenarnya serangan virus kuning? Kalau serangannya dari mulai di persemaian, Pak, itu kerusakannya bisa 100%. Tanaman menjadi gede dan tidak berbuah. Tapi kalau serangannya itu sudah mulai berbunga atau berbuah, itu biasanya tidak begitu signifikan, Pak, penurunan produksinya. Kalau penyebaran serangannya di Indonesia kira-kira sudah seberapa luas dan apakah punya perkiraan berapa kerugiannya, berapa intensitas? Kalau sudah hampir dari mulai dataran rendah, dataran medium sampai dataran tinggi sudah mulai penyebarannya sudah sampai ke situ, Pak. Tadinya awalnya hanya di dataran medium, kemudian turun ke dataran rendah, nah sekarang sampai ke dataran tinggi. Jadi pada semua sentra produksi cabai yang ada di dataran medium, rendah maupun tinggi, itu sudah banyak terserang, Pak, oleh virus kuning. Kalau pada tanaman lain, Pak Bagus, selain cabai? Selain cabai, ternyata sekarang ada pada terong, kemudian pada kacang panjang, dan kemudian juga pada kedelai. Dan kemarin saya lihat di Brebes ada kacang hijau, Pak, yang terserang. Kacang hijau, kedelai juga terserang ya, virus kuning? Ya, juga terserang. Pak Bagus boleh cerita sedikit, kira ini sebenarnya boleh ceritakan dulu gejalanya seperti apa? Baik, Pak. Silakan. Nah, kalau ini gejala pada cabai seperti ini, jadi daun pertama keriting, kemudian warna menguning, cuman urat daunnya hijau seperti ini, kemudian bunga biasanya menjadi gugur. Bunganya dan jika di persemaian, Pak Bagus, kalau bunganya gugur, bunganya menjadi gugur, Pak. Nah, karena bunganya menjadi gugur, akhirnya produksi buahnya menjadi rendah. Dan jika diserangnya mulai di persemaian sudah tertular oleh virus kuning, maka tanaman menjadi berkerdil dan tidak berbuah. Nah, ini adalah gejala-gejala awal. Ini adalah gejala pada saat 4-6 hari dari masa inkubasi. Kemudian kalau yang ini adalah setelah 8 hari, ini adalah kelihatan 8-10 hari. Sementara yang ini sudah sekitar 16 hari dari mulai infeksi, Pak. Jadi kalau sudah semakin parah itu daunnya tidak berkembang ya, Pak? Ya, kalau sudah parah dia daunnya tidak berkembang, kerdil. Dan karena dia kuning, otomatis fotosintesis jadi terganggu, Pak. Dan produksi buah jelas menjadi produksi buahnya menjadi sampai 100% kerusakannya, Pak. Ada informasi dan produksinya bisa menurun 100%. Oke. Adakah informasi tentang penularannya, Pak Bagus? Nah, kalau virus kuning ini penularannya sebenarnya lebih cenderung melalui vektor, Pak. Vektor itu melalui penularan. Disebut dengan kutu kebul, kalau bahasa latinnya Bemisia tabasi. Boleh tunjukkan ini ya Pak Bagus, serangganya seperti apa? Sebelum ke kutunya Pak Bagus, saya tadi Pak Bagus punya gambar beberapa tanaman yang lain yang juga terserang. Oh ya. Nah ini Pak, ini beberapa gulma yang terserang. Jadi bukan hanya pada tanaman yang ini saja, tapi pada gulma juga banyak yang terserang. Ini babadotan, ini cabai-cabean, Pak. Oke. Kemudian, nah ini adalah tomat. Oke.
Jadi ini bisa menyerang beberapa sayuran dan juga menyerang gulma yang berada di sekitar sayuran. Iya. Sehingga dengan demikian gulma itu juga menjadi salah satu sumber penular ya Pak. Salah satu sumber inang penularan Pak. Baik. Gulma ini Pak. Ini ada gejala apakah ada perubahan bentuk buahnya Pak? Kalau selama ini belum Pak, tidak terlihat buahnya Pak. Oh, baik. Jadi artinya pada buahnya tidak begitu nampak, cuman karena fotosintesis tidak optimal, otomatis buahnya menjadi agak sedikit kecil-kecil Pak, hanya itu aja. Baik. Tapi dari segi perubahan bentuk atau warna tidak terjadi. Nah, ini adalah serangganya nih Pak. Nah, ini ada serangganya. Nah, ini yang menjadi penular adalah ini Pak, kutu kebul ini. Ini. Bemisia tabasi ini. Ukurannya Ini dia kalau hinggap ukurannya 0,7 sampai 1 mili. Dan ini kalau ini perbedaannya Pak, kalau yang ini adalah Phalarodes, ini tidak menularkan, yang ini yang menularkan. Hanya kadang-kadang disamakan antara yang Bemisia ini dengan yang Phalarodes ini Pak. Pak Bagus, ini bentuknya sama tapi ukurannya berbeda. Bentuknya beda Pak. Ini dari sayapnya, begitu dia hinggap. Kalau ini sayapnya kan lurus Pak. Oke. Nah ini agak seperti apa? Kayak ada overlap. Seperti susunan ini yang overlap ini. Ya, yang kanan dan kirinya itu overlap. Iya. Kemudian kalau yang nimfanya ini dia biasanya tidak ada zat lilin. Tapi kalau yang ini ada zat lilinnya. Oke. Sehingga kalau ini yang biasanya dilapisi dengan lilin, sebenarnya ya ini kali ini di sekitarnya dia memproduksi zat lilin, kalau yang ini tidak Pak. Sehingga kalau yang biasanya yang di Albu atau di Kamboja itu kan seperti kayak kapas gitu. Nah itu sebenarnya bukan kutu kebul itu Pak. Okay. Bukan vektornya itu. Oke. Cuman ini kadang-kadang disangka vektor, padahal dia bukan vektornya. Nah vektornya adalah ini. Ukurannya memang lebih kecil. Kalau ini sekitar 1,5 mili Pak sampai 2 mili. Kalau ini sekitar 0,7 sampai 1 mili ukurannya. Jadi sangat kecil. Setengah ukuran dari Phalarodes. Iya, Phalarodes. Pak Bagus, lupa kita bahas. Tadi kita sebut penyakit kuning nih. Sebenarnya penyebabnya apa sih? Kalau penyakit kuning ini penyebabnya adalah virus, disebut dengan begonovirus Pak. Familinya Geminivirus, tapi kalau ininya begonovirus, Bin Golden Mosaic Virus. Oke. Jadi virus, jadi biasanya bahwa petani kalau ada tanaman yang parah itu disebut virus ya. Ini benar-benar memang virus ya. Iya. Pak Bagus, terima kasih informasinya. Pemirsa, demikian mudah-mudahan bisa dimanfaatkan. Sampai jumpa lagi. Ya, terima kasih Pak.